malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Tidak terasa ya, sudah 27 seri pengajaran. Anda begitu setia mengikuti pengajaran doa Yesus ini. Dan pada malam hari ini, bersama kita mau mengikuti atau mau melihat bagaimana doa Yesus ini membantu kita dalam hal yang mungkin paling sulit, tapi paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengampuni, ya. Karena pasti mengampuni itu memang hal yang sulit, tapi tidak mustahil. Kalau dibilang sulit, sulit saya tahu, tapi tidak mustahil. Karena Yesus pasti meminta kita untuk mengampuni, bahkan dia bilang 7 kali, 70 kali 7 kali, kalau dikalikan itu 490, bahkan 1 tahun saja 365 hari, yang berarti setiap hari kita harus mengampuni. Kalau Yesus mengatakan itu bukan hal yang mustahil, ya, tidak pernah mustahil. Tapi nanti kita melihat bahwa memang sekali lagi yang perlu ditekankan adalah pengampunan merupakan sebuah tindakan ilahi. Nah, nanti kita akan melihat di mana, kenapa dikatakan ternyata pengampunan itu adalah tindakan ilahi. Ya, baik. Saya sudah memberikan slide-nya, mungkin bisa ditampilkan. Untuk yang pertama, kita lihat bagaimana Santa Teresa Avila, ya, endless forgiveness itu berarti pengampunan yang tiada hentinya, ya, pengampunan yang tidak pernah berhenti. Santa Teresa Avila mengatakan begini, Yesus yang baik mungkin saja mengutamakan segala sesuatu di atas kasih kita kepada sesama dan berkata. Jadi ini dalam konteks Santa Teresa Avila menjelaskan tentang doa Bapa kami. Ya. Lalu kalau dalam doa Bapa kami kan ampunilah kami. Nah, lalu kata Santa Teresa Avila, bisa saja Yesus mengajarkan, ampuni kami Tuhan, karena kami banyak melakukan pertobatan, atau karena kami sering berdoa dan berpuasa, dan karena kami telah meninggalkan segala sesuatu demi Engkau dan sangat mengasihi Engkau. Tapi dalam doa Bapa kami, Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahwa ampuni kami karena kami sudah melakukan ini, melakukan itu, tidak. Tapi Yesus mengatakan bahwa ampuni kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi ampuni kami Tuhan karena kami mengampuni. Karena kami mengampuni. Nah, sekali lagi, bagaimana Yesus menekankan bahwa pengampunan itu sebuah tindakan yang mutlak harus dilakukan, bahkan itu ada di dalam. Yesus tidak pernah mengajarkan banyak doa kepada murid. Yesus hanya memberikan satu doa, yaitu doa Bapa kami, doa yang begitu mulia, doa yang begitu luhur, dan di dalam doa itu Yesus menekankan satu hal, ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Dengan konsekuensi berarti kalau mau diampuni oleh Tuhan, berarti saya harus mengampuni. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau yang kita ampuni itu menyakiti kita lagi? Atau kok enak ketika aku sudah disakiti, aku disuruh mengampuni? Ya, kok enak, seolah-olah semuanya bebas begitu saja, ya. Tidak, tentu saja tidak seperti itu. Sekali lagi saya mau menekankan, pengampunan adalah tindakan ilahi. Sehingga kenapa dikatakan tindakan ilahi? Karena sebuah pengampunan itu hanya Allah yang dapat melakukannya. Memang, tapi manusia juga harus ikut serta. Seperti Yesus sendiri sudah mengajarkan ketika dia di atas kayu salib, ketika dia dihakimi, ketika dia dihina, ya. Mungkin kalau kita mau merenungkan, kita mungkin belum mendapatkan penghinaan seperti yang Yesus dapatkan. Tapi kita lihat,
Yesus mendapatkan semua penghinaan yang mungkin diterima oleh manusia. Dia ditinggalkan, dia dikhianati. Ya. Kalau ditinggalkan, semua muridnya meninggalkan dia. Bahkan dia dikhianati. Dia dikhianati, lalu kemudian dia dikecewakan, dia dihina, dia ditelanjangi di depan umum, dia difitnah, dia dipukul, tapi dia di atas kayu salib, dia tidak mengutuki mereka satupun. Dia tidak berkata, awas ya, lihatin ya, kalau gua bangkit, lihatin lu ya. Nggak ada kan begitu. Lihatin lu ya, gua bangkit, nah habis lu satu-satu. Tidak ada, Yesus tidak pernah berkata begitu. Ya. Di atas kayu salib dia mengatakan, Bapa, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus memohon pengampunan bagi semua orang yang telah melukai dia, yang telah mengkhianati dia. Kita harus ingat juga bahwa Yesus juga adalah manusia dan Yesus juga adalah Allah, ya. Dan di situ dia mau memberikan teladan bagi kita. Ya, memang pengampunan tindakan ilahi, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil. Kita bisa membuatnya, kita bisa melakukannya dengan beberapa kesadaran yang harus kita miliki. Kita harus sadar bahwa pengampunan bukan tindakan sekali jadi. Memang bukan tindakan sekali jadi. Apalagi itu berkaitan dengan hal yang terus-menerus berulang-ulang, atau sebuah trauma besar, atau ketika sebuah pengkhianatan dikhianati oleh orang yang kita kasihi, dikhianati oleh orang yang kita cintai, dilukai oleh orang yang terdekat dengan kita. Ya. Karena apa? Di situ dikatakan hanya Allah saja yang dapat mengampuni sekali untuk selamanya. Allah kalau sudah mengampuni, dia tidak akan mengingat-ingat lagi. Nah, beda sama kita kalau manusia ya. Kalau kita sudah, oh ya aku mengampuni kamu, tapi nanti kalau misalnya besok, kamu tidak ingat ya, waktu dulu tuh kamu tuh begini ya. Katanya sudah mengampuni, tapi dieret-eret lagi ya, dikeluarin lagi perbendaharaannya. Diungkit lagi kejadian 20 tahun, 30 tahun yang lalu ya. Nah, untungnya Tuhan Allah tidak begitu ya. Kalau Tuhan Allah begitu, kita semua tidak mau mengaku dosa, tapi Tuhan Allah itu Allah yang maha rahim ya. Karena Allah selalu, dia tidak ingat dengan dosa-dosa kita semua ya. Tapi Allah selalu menerima kita dengan kerahimannya sejauh kita mau betul-betul bertobat. Allah senantiasa mengampuni. Dan itu memang hanya Allah saja yang mengampuni, karena memang dia tidak terbatas dan kekal. Sedangkan kita ini punya banyak keterbatasan. Makanya pengampunan itu membutuhkan proses. Oleh karena itu kita harus terbuka, ya. Makanya di situ dikatakan dalam Matius 18:22, si Petrus dengan gayanya dia, Guru, berapa kali kami harus mengampuni? Apakah 7 kali 7 kali? Dia sudah merasa begitu bangga ya. Karena biasanya 3 kali saja sudah ini, tapi dia mengatakan 7 kali. Luar biasa Petrus ini. Dia berkata, guru senang nih karena saya bilang 7 kali. Ternyata Yesus tidak bilang 7 kali. 7 kali, 70 kali, 7 kali. Saya yakin waktu Petrus mendengarnya dia mungkin mau pingsan begitu ya. Untung dia tidak stroke ya. Belum ada penyakit stroke, karena itu mungkin tidak tahu ya. Nah, jadi Petrus tidak kaget. Petrus mungkin terkaget, terkejut. 490. Kalau dikalikan 490, seperti yang tadi di awal saya katakan, 365 itu saja sudah 1 tahun, 365 hari. Ternyata ini 490, berarti itu pun lebih ya. Kalau 1 hari itu pun lebih. Karena memang Yesus meminta bahwa mengampuni itu setiap hari. Setiap hari. Apakah suara saya kecil sekali? Sekarang sudah jelas kan? Sekarang sudah jelas, Suster. Kadang kecil, kadang besar, Suster.
Sinyalnya tidak terlalu baik. Segini jelas ya? Jelas, Suster. Ya. Oke. Kalau yang dari tadi awal, apakah saya perlu ulang atau sudah saya lanjutkan saja? Tidak apa-apa. Nanti kalau tidak jelas tinggal bertanya saja ya. Iya, dilanjutkan saja, Suster. Terima kasih, Ya, Suster. ya, baik. Jadi, maaf. Nah, jadi sekali lagi pengampunan memang tidak sekali jadi, tapi perlu keterbukaan hati bahwa saya mau mengampuni setiap hari, ya. Karena ingat, pengampunan itu bukan berarti lupa. Ya, sekali lagi, pengampunan tidak sama dengan melupakan. Oh, saya sudah lupa kok. Oh, siapa bilang, ya? Tidak lupa, ya. Bukan soal pengampunan itu bukan soal lupa. Ya, bukan soal lupa bahwa tidak, tapi bagaimana ketika disposisi batin saya, misalnya ketika pun saya mengingat peristiwa itu, saya sudah tidak geram lagi, saya sudah tidak marah lagi, dan saya sudah tidak ada masalah lagi ketika saya mengingat hal itu, mengingat kesalahan orang itu, ya. Tapi memang ngapain ya kita nginget-nginget kesalahan orang, kurang pekerjaan. Karena banyak hal lain yang perlu diingat daripada kita mengingat kesalahan orang lain. Lebih baik kita ingat dosa sendiri saja. Mungkin dosa sendiri pun lupa, dosa orang diingat-ingat ya. Nah, jadi tidak perlu, jadi bagaimana disposisi batin kita mau melihat atau mau menyadari ya bahwa memang saya butuh dari hari ke hari, butuh proses, bukan yang sekali jadi ya. Proses mengampuni setiap hari. Dan Yesus mengatakan apa? Bahwa saya berdoa buat orang yang saya ampuni. Nah, nanti kita lihat bagaimana doa Yesus ini akan membantu kita untuk bisa mengampuni dari hari ke hari. Tapi nanti kita juga akan lihat bahwa pengampunan dan doa itu adalah satu hal yang harus sejalan. Ya, karena tidak mungkin kita bisa berdoa dengan damai dan tenang kalau hati kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam. Ya, tapi bagaimana juga lewat doa kita juga dipulihkan, hati kita juga didamaikan. Jadi kedua hal ini sangat-sangat harus berkaitan ya. Nah, kenapa tadi proses itu bukan yang sekali jadi? Karena memang manusia itu punya keterbatasan, ya. Sehingga pengampunan itu harus terus-menerus diperbaharui di hadapan Tuhan. Ia menjadi tugas rohani seumur hidup, bukan perasaan sesaat. Ya, jadi memang bukan perasaan sesaat. Oh, kayaknya mah saya sudah mengampuni, gitu ya. Oh, kayaknya mah. Nah, di bibir tuh sudah bilang, iya, aku mengampuni kamu. Tapi kalau inget lagi, mendidih lagi nih kepala ya. Kepala ini mendidih, lalu pusing, migrain, sakit mah, ya, malah bisa serangan jantung. Nah, begitu. Jadi, ini bagaimana bahwa harus terus-menerus dan itu betul-betul memohonkan rahmat Tuhan. Nah, yang kedua yang harus kita tahu adalah apakah mengampuni berarti saya menoleransi atau saya setuju dengan kejahatan atau dengan dosa? Bisa diganti slide-nya. Ya. Pertama-tama mengampuni itu bukan berarti menoleransi sebuah dosa. Sama sekali tidak ya. Jadi bukan berarti saya menerima kejahatannya. Oh ya berarti ya sudahlah, oke dia selingkuh ya. Oke lah dia mengkhianati saya. Oke dia berbohong. No, 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 bukan ya. Bukan itu. Sama seperti Allah. Allah itu mencintai pendosa tapi dia membenci dosa. Nah, itu tetap harus diingat bahwa dia membenci dosa. Allah tidak suka dengan dosa, ya. Sehingga dosa apa yang dia lakukan ya tetap salah. Dia harus tetap memiliki konsekuensinya. Dia harus menanggung konsekuensinya dari apa yang dia buat, dari apa perbuatan yang dia lakukan. Ya, dan saya yakin pasti setiap perbuatan ada konsekuensinya, ya.
Jadi kita memang tidak perlu menuntut balas atau membalaskan dendam karena setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya. Apa itu? Itu bukan kita yang mengatur, ya. Yang dituntut dari kita hanyalah melepaskan kebencian, ya, dendam dan keinginan untuk membalas, ya. Kita jangan menyimpan benci, menyimpan sakit hati. Jangan. Ya, lebih baik menyimpan uang banyak-banyak begitu kan ya. Jangan juga banyak-banyak. Tapi menyimpan uang itu lebih bagus lah daripada menyimpan benci, dendam. Itu malah ngabisin uang itu ya. Kalau nyimpan benci, nyimpan dendam, akhirnya datang penyakit. Akhirnya uang kita habis untuk ngobatin kita, padahal ternyata kita menyimpan benci, menyimpan menyimpan dendam, ya, ingin balas dendam. Nah, itu sangat-sangat merugikan kita. Makanya dikatakan bahwa pengampunan itu sebenarnya bukan untuk orang yang menyakiti kita, tapi pengampunan itu lebih untuk kita memperoleh kebebasan batin. Ya, kebebasan, kita lepas bebas dari rasa benci, rasa sakit hati. Karena memang orang yang punya dendam, orang Bapak pendiri kami sering mengatakan begini, orang yang punya dendam itu mereka itu adalah dosa yang paling bodoh. Ya. Mungkin kalau mencuri itu masih ada yang dinikmati. Tapi kalau menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan dendam, apa yang dinikmati? Tidak ada yang dinikmati. Yang ada kita uring-uringan, yang ada kita marah, hati kita tidak damai, hati kita pusing, kepala pusing ya, kepala pusing, jantung berdebar-debar, sakit mah. Nah, nggak enak hidup itu menyimpan kebencian dan ingin balas dendam ya. Lalu yang kedua, kita harus menyerahkan penghakiman kepada Allah yang adil. Ya. Allah itu sungguh adil. Kita tidak perlu berdoa, Tuhan, kirimkanlah. Nah, nggak usah ya. Kan Tuhan tidak. Kalau kita nggak ada tuh namanya Tuhan mengajarkan bahwa berdoalah yang buruk bagi musuh, nggak ada. Berdoalah bagi musuhmu, bagi orang-orang yang membencimu, ya, bagi setiap musuhmu, berdoa yang baik untuk mereka. Karena Tuhan sungguh Allah yang maha adil. Allah itu tahu, ya, Allah itu tahu, Allah itu mengerti apa yang kita alami. Kita nggak usah bingung. Makanya tadi saya bilang kenapa? Setiap perbuatan ada konsekuensinya dan itu harus ditanggung oleh masing-masing. Ya, itu kita serahkan pada keadilan Allah. Ya, karena Allah itu Allah yang maha adil. Lalu kemudian memulihkan kedamaian hati agar kita tidak terus terikat pada luka. Makanya sangat penting kalau Anda punya luka, ya, jangan sampai kalau Anda sakit hati jangan sampai disimpan karena itu akan menjadi luka yang dalam. Nanti, nah ini doa Yesus ini akan membantu kita untuk nanti menjadi tameng sehingga kalau orang menyakiti hati kita, melukai hati kita, itu pun tidak akan menjadi luka yang begitu dalam. Karena kita punya relasi yang kuat dengan Yesus, ya. Nah, dan kita juga harus, kecuali kalau memang lukanya terlalu dalam, ya, bisa Anda pakai doa penyembuhan batin, atau Anda ikut retret luka batin ya. Anda mengikuti retret, Anda bisa juga Anda datang ke adorasi abadi, Anda berdoa, memohon Tuhan sembuhkanlah hatiku dalam ekaristi. Itu penting ya. Dalam ekaristi juga bisa menyembuhkan Tuhan. Biarlah tubuhmu yang aku santap ini menyembuhkan hatiku yang terluka. Menyembuhkan hatiku yang hatiku yang terikat dengan kebencian ya. Biar tubuh Tuhan itu sungguh mengubah kita, melembutkan hati kita. Jadi dari situ kita akan memperoleh kedamaian. Nah, lalu yang kemudian adalah yang penting juga harus kita ingat, kita juga perlu dimaafkan. Ya, bisa diganti slide. Nah, kita juga perlu dimaafkan. Ya, karena mungkin kadang-kadang kita ini nggak sadar ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita lebih melihat ke diri. Oh, dia menyakiti aku, dia melukai aku, kata-katanya begitu tajam. Tapi coba, pernahkah kita introspeksi diri atau kita refleksi diri bahwa
Mungkin, oh, saya juga pernah berbuat hal yang sama ke orang lain. Ya. Contoh, mungkin hari ini ada teman kita yang mengatakan, contoh saja ya, ih, kamu ini begitu saja tidak bisa, kamu ini bodoh, kok kamu nggak bisa begitu saja. Lalu kita merasa tersinggung, sakit hati, kok aku dikatakan bodoh, ya begitu, begitu. Nah, tapi mungkin kita di situ disadarkan, jangan-jangan saya pernah juga berkata begitu. Aduh, saya belum minta maaf lagi dengan orangnya. Ya, kadang-kadang kita lupa ya bahwa kita terlalu terpusat pada diri, kita tidak mau melihat bahwa apakah mungkin juga kata-kata saya pernah melukai orang lain juga ya, atau bahkan mungkin saya yang lebih perlu dimaafkan oleh orang lain dengan tindakan saya, dengan kata-kata saya ya. Jadi kita juga harus meminta ampun pada mereka yang telah kita sakiti. Ya, kadang-kadang ada kesombongan yang begitu besar sehingga tidak memiliki yang namanya kerendahan hati untuk mengatakan maaf ya, aku salah. Nah, itu kadang-kadang kita itu berhubung terkadang harus dalam apa harus dikembangkan di dalam keluarga. Ada 3 kata sakti dalam keluarga itu: tolong, maaf, dan terima kasih. Ini yang harus ada di dalam keluarga. Kadang-kadang kita merasa bahwa, oh ya itu kan memang kewajibannya sebagai suami. Oh itu kan memang kewajibannya dia sebagai istri. Oh itu kan memang sudah kewajiban dia sebagai seorang anak. Sehingga kadang-kadang kita lupa. Bahkan, oh kita lupa mengatakan, oh maaf ya saya sudah menyinggung kamu. Oh maaf ya, maafkan mama, maafkan papa, sudah keras dengan kamu, sudah menuntut kamu. Mungkin kita agak gengsi atau kita merasakan atau kita mengatakan, oh mungkin kita jarang bilang terima kasih ya, karena kita merasa bahwa oh ya memang sudah kewajibannya sebagai anak, atau kita lupa bilang kata tolong ya, lebih sering kata ambilin itu, sapu sana, ini, itu. Oh kita mengajarkan di antara kita sendiri, begitu ya. Jadi kita harus kadang-kadang kita sadar, oh ya mungkin saya juga perlu perlu dimaafkan oleh orang yang lain ya. Bahkan mungkin sampai saat ini ada yang masih tidak mau mengampuni kita. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita terus mengusahakan perdamaian ya. Meminta maaf, tetap berdoa, berdoa yang baik buat mereka. Kadang-kadang ada suster, saya eh, saya sudah minta maaf tapi kok dia tidak mau mengampuni saya. Oh ya sudah, itu urusannya dia kalau dia tidak mau mengampuni ya. Yang penting kita sudah minta maaf. Kita berdoa bagi mereka supaya mereka dilembutkan hatinya, supaya mereka mengampuni kita, menerima kita ya, dan memohonkan rahmat Allah supaya hati mereka itu diluaskan. Semoga mereka juga boleh merasakan kerahiman Allah sehingga mereka juga memiliki hati yang rahim ya, bermurah hati untuk mengampuni. Itu ya, bahwa terkadang kita juga perlu dimaafkan. Yang ini terkadang kita lupa. Nah, yang selanjutnya adalah yang terkadang ini yang paling sulit ya, bahwa pengampunan itu juga harus memiliki dimensi pengampunan atas diri sendiri. Terkadang ini yang lebih sulit. Mengampuni diri sendiri itu jauh lebih sulit dibandingkan untuk mengampuni orang lain. Ya, seringkali dalam misalnya dalam konsultasi begitu ya, orang ketika dia eh, kecewa dengan dirinya, itu dia lebih sulit untuk mengampuni dirinya daripada dia mengampuni orang lain ya. Karena berdamai dengan diri sendiri itu ternyata sulit. Untuk menerima diri itu tidak mudah. Padahal kunci dalam doa, kunci hidup doa adalah mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, ya, meng, apa? Kemudian memeluk diri sendiri,
Ya, bahwa memeluk artinya bahwa mengasihi diri sendiri, menerima diri sendiri, tahu keadaannya, sehingga orang betul-betul bisa masuk dengan berelasi dengan Tuhan dengan baik. Karena kata Santa Teresa Avila, kalau orang yang mengenal dirinya sendiri, dia akan tahu kepada siapa dia berdoa. Ya. Kalau kita tahu siapa kita, siapa diri kita akan memiliki sikap yang lebih apa ya, lebih mantap atau lebih memiliki disposisi batin, disposisi diri yang lebih dekat dengan Allah. Karena saya tahu kepada siapa saya bicara. Kalau saya kenal diri saya, oh saya ini sahabat Tuhan, saya ini anak Allah, saya ini memang berdosa tapi Tuhan mencintai saya. Sehingga ketika saya ada di hadapan Dia, ketika saya berelasi dengan Dia, ketika saya memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, di situ saya akan tahu seperti apa saya harus bersikap, seperti apa saya harus berbicara, seperti apa saya harus berdoa di hadapan Allah. Ya. Jadi pentinglah untuk berdamai dengan diri sendiri, karena mungkin kita harus mengampuni diri. Kadang mungkin kita terlalu keras dengan diri kita. Kita terlalu ternyata kita tidak baik, atau kita melakukan kesalahan, ya, sehingga kita sendiri, kok saya bisa begini ya, kok saya bisa begini ya, kenapa saya jadi begini ya, kenapa. Kita tanya kenapa. Oh, sudah terjadi, pakai ditanya kenapa. Karena memang pertama bahwa kita ini tidak sempurna, ya. Pengampunan sejati itu dimulai dari kerendahan hati untuk menerima diri yang rapuh dan datang kepada Kristus dalam sikap taubat. Ya. Jadi tahu bahwa saya ini rapuh, saya ini bisa salah, saya ini punya kesalahan, saya bisa salah. Wong saya manusia kok, bukan malaikat. Ya. Saya masih napak tanah, belum malaikat. Saya bisa salah, tapi saya mau bertobat. Ya, lalu kemudian kita mau terbuka pada kasih Allah yang menyembuhkan, Allah yang senantiasa datang untuk memulihkan dan menyembuhkan saya, Allah yang senantiasa akan memberikan rahmat-Nya untuk memulihkan hati saya. Ya. Orang yang sombong itu dia akan menutup dirinya. Jadi jangan dipikir bahwa ketika kita tidak mau diampuni oleh Allah, ya itu kita sombong. Itu kita menutup diri akan kerahiman Allah yang maha baik. Itu kita menutup diri akan semuanya itu. Dan itulah kesombongannya kita. Itulah kesombongan hati kita, ya. Jadi kita harus terbuka pada kasih Allah yang menyembuhkan. Bahwa Allah mau menyembuhkan kita. Allah mau memulihkan kita. Tapi kalau diri kita sendiri tidak mau, diri kita sendiri tidak mau mengampuni, mau menerima bahwa ya saya salah, saya tidak sempurna, ya. Tapi ini beda lagi dengan orang yang rendah diri, ya, yang kadang-kadang kalau misalnya dia diberitahu, bolehkah kamu tidak berbuat seperti itu? Oh ya memang, kalau saya ini memang orang berdosa lah, memanglah saya ini paling salah lah sedunia lah, aku ini memang paling tidak baik lah, aku ini paling. Nah, itu namanya juga sombong, ya. Itu kerendahan hati yang pura-pura itu, ya, kalau kata Santa Teresa Avila, ya, bahwa untuk merasa dia akhirnya playing victim. Nah, ya, jangan playing victim itu sekarang loh, kamu yang salah terus tiba-tiba kamu jadi korbannya. Itu bagaimana ceritanya, ya? Nah, bukan begitu. Ya, kalau kita menerima, oh iya, memang saya salah, maafkan saya. Nah, itu selesai, ya. Gak usah pakai, oh iya memanglah saya orang paling buruk di dunia, saya ini paling jelek, sudah, saya paling tidak berguna, nah, tidak perlu begitu, ya. Itu namanya kamu playing victim, seolah-olah kamu jadi korban atas dirimu sendiri, begitu, ya. Itu bukan kerendahan hati, itu namanya kerendahan hati yang pura-pura, ya, kalau kata Santa Teresa Avila. Dan itu sama sekali itu kesombongan karena tidak mau menerima bahwa dirinya memang salah.
Kalau memang menerima diri salah, cukup dengan mengatakan, oh ya, maafkan. Kalau saya memang telah menyakiti, maafkan saya minta maaf. Titik, selesai. Ya. Nah, itu. Jadi, lalu kemudian juga harus membuka diri atas rahmat Allah yang memperbaharui. Nah, bahwa Allah itu senantiasa ingin memperbaharui kita. Tapi bagaimana kalau kita tidak pernah sadar bahwa kita ini orang sakit yang perlu diperbaharui? Karena Yesus bilang, aku ini datang bukan untuk orang sehat, tapi orang sakit. Nah, kalau saya tidak sadar bahwa saya sakit, saya butuh pengampunan Allah, saya butuh diampuni, diri saya pun saya harus mengampuni diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa memperoleh rahmat Allah untuk diperbaharui? Bagaimana saya bisa menjadi manusia yang baru? Makanya jangan salah ketika dikatakan bahwa kamu ini berdoa setiap hari, doa Yesus setiap hari, tapi kok sama saja hidupmu, tidak ada yang berubah. Nah ini ya, kita harus lihat. Mungkin kita sendiri yang menutup rahmat Allah. Mungkin kita sendiri yang menutup rahmat, ya, menutup rahmat Allah bagi kehidupan kita. Ya. Mungkin kita sendiri yang selama ini telah menutup rahmat Allah sehingga Allah tidak dapat memperbaharui diri kita. Karena kita sendiri yang menutup diri dari segala macam rahmat Allah. Ya. Kita yang mungkin yang terlalu sombong bahwa saya tidak perlu rahmat Allah lah, gitu ya. Saya sudah baik-baik saja ya. Padahal mungkin banyak yang harus diperbaharui. Nah, sekarang kita lihat bahwa dalam pengampunan ini doa Yesus sebagai jalan untuk mengampuni, salah satu jalan ya. Doa Yesus ini sebagai salah satu jalan. Begitu banyak rahmat yang disediakan dalam gereja Katolik, yang begitu banyak. Ada sakramen pengakuan dosa, itu sangat penting ya. Karena dalam sakramen pengakuan dosa itu sakramen penyembuhan ya. Bahwa ketika kita merasakan kebencian, kita datang dalam sakramen pengakuan, kita mengatakan, Tuhan Allah, aku benci, aku punya dendam ini. Nah, rahmat Allah mengalir melalui sakramen pengakuan dosa ya. Itu. Lalu kemudian dalam Ekaristi juga. Nah, doa Yesus ini juga sebagai salah satu jalan untuk mengampuni ya. Di sini dikatakan doa Yesus adalah jalan kontemplatif untuk belajar mengampuni. Nah, dalam doa Yesus, kalau dalam rumusan yang panjang, di situ dikatakan, Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Ya. Di situ kita membuka diri untuk memohon belas kasihan Allah. Tuhan, kasihani saya yang berdosa ini. Ya, yang memiliki dendam, yang memiliki sakit hati ini. Atau ketika kita mengatakan, Yesus, kita ini memanggil pribadi Allah. Ya, bayangkan kalau misalnya ada yang panggil saya Suster Valen, ya pasti kan saya nengok ya. Nah ini apalagi kalau dalam doa Yesus kita menyerukan nama Yesus, kita memanggil pribadi Yesus sendiri. Seperti si Bartimeus ya, orang buta itu yang tidak henti-hentinya memanggil Yesus, Yesus, Yesus ya. Tuhan, Yesus Kristus Putra Daud, kasihanilah aku. Nah ini bagaimana Yesus mendengar jeritan Bartimeus. Dan Yesus juga mendengar jeritan hati kita yang setia terus-menerus menyerukan nama Yesus. Yang mengundang pribadi Allah sendiri. Karena dalam doa Yesus kita direndam di dalam kasih Allah. Ya, seperti telur asin. Seperti pembuatan telur asin, ya kalau Anda tahu entah pakai batu bata kah, entah pakai abu gosok kah, lalu kemudian yang diberi garam, lalu kemudian diasinkan, lalu kemudian menjadi matang dan diasin. Nah, itulah ketika kita doa Yesus, kita mau direndam dalam belas kasihan Allah. Kita mau merasakan kasih Allah, ya. Nah, lalu kemudian mungkin nanti dalam doa Yesus kita diingatkan, aduh, orang itu lagi. Kita lagi konsentrasi nih ya. Yesus,
Yesus, tiba-tiba muncullah muka si dia yang membuat hatiku membara, ya, dengan kemarahan. Lalu kita buyar. Sialan betul ya. Kok kenapa muka dia yang muncul? Nah, itu Tuhan mau mengingatkan, ya. Tuhan mau mengingatkan. Nah, justru di situ ketika Tuhan mengingatkan, oh, terus serukan nama Yesus. Jangan jangan malah kemudian kita malah terbangkitkan lagi, ya. Lalu kita, "Ih, sialan lah orang itu betul tadi itu, cobalah." Akhirnya kita tidak berdoa. Kita malah isi kita mengumpat orang, ya. Bukan jadi doa Yesus, ini jadi doa umpatan, ya. Malah jadi doa meso-meso, meso-meso. Meso-meso bahasa Surabaya. Apa? Meso-meso. Apa tuh kalau meso-meso? Apa ya? Maksudnya apa, mengumpat orang begitu ya. Malah dasar memang keterlaluan itu tadi tuh, aku hampir ditabrak sama orang itu. Nah, mungkin kalau kita dalam doa Yesus, kita diingatkan itu, oh ya, kembali serukan nama Yesus. Oh ya, nanti saya akan berdamai, ya. Saya akan berdamai. Terus lagi serukan nama Yesus. Lalu kemudian kita diingatkan lagi, oh iya ternyata itu memang saya menyakiti hati dia. Oh Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan kasih, harus semakin berseru, ya. Jangan malah diikuti pelanturannya, apalagi diikuti kesalahan orang itu, ya. Misalnya, wih, kita misalnya diingatkan, wih memang itu tiba-tiba wajah mantu kita yang paling kita kasihi, kita sayangi itu, ya, yang akhirnya seringkali membuat hati kita sakit dan terluka, ya. Lalu kemudian, memang dia itu Tuhan. Lalu mulailah kita meratapi nasib begitu, ya. Atau kita teringat wajah mertua kita yang paling kita cintai dan kita kasih, sehingga membuat kita menangis setiap hari itu. Nah, jadi lalu kemudian kita tidak bisa berdoa lagi. Nah, jangan. Justru terus, Tuhan Yesus kasihanilah aku, Yesus kasihanilah aku, ya. Karena memang doa Yesus itu menumbuhkan kesadaran akan dosa dan kelemahan diri. Ya, tapi bukan berarti kita akan diam di situ, lalu kemudian kita jadi meratapi nasib, merenungi nasib, kenapalah aku orang jangan, ya. Tetap jangan diikuti pelanturannya, tapi terus serukan nama Yesus. Yesus, sadari bahwa aku dikasih Allah, aku dicintai oleh Yesus, ya. Dan kalau kita tekun dalam doa Yesus, sungguh, ya, kita akan mampu mengampuni orang lain. Karena dari situ kita menerima pengampunan Allah dan mengampuni diri sendiri. Itu. Ya, jadi memampukan kita untuk mengampuni orang lain, menerima pengampunan Allah, dan mengampuni diri sendiri. Ya, jadi doa Yesus ini sangat-sangat membantu kita, sangat-sangat penolong kita. Ya, yang penting kita setia. Kalau kita ingat lagi dosa sin Yesus. Kalau kita sudah mulai marah, mau marah, ya, mau marah, aduh saya mau marah lagi. Yesus, Yesus, ya. Mungkin suami baru pulang capek dari kerjaan, tiba-tiba istri datang merepet-merepet. Nya. Yesus, Yesus, Yesus. Kerjaan banyak di kantor, pegawai begini-begini bikin kita pusing. Yesus, 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 ya. Itu, ya, daripada kita terus serukan nama Yesus, ya. Karena itu akan membuat kita damai daripada kita marah-marah begitu terus kan. Nah, jadi doa Yesus ini sebagai jalan untuk mengampuni. Dan kesimpulannya adalah kita tidak bisa mengampuni seperti Allah. Tetapi kita bisa belajar mengampuni bersama Allah. Jadi jangan mulai sekarang jangan dikatakan lagi, oh tidak baik. Oh tidak bisa suster, tidak bisa suster. Tidak mungkin suster. Berkali-kali dia menyakiti hatiku. Berkali-kali dia melukai hatiku. Diulang lagi, diulang lagi. Coba kalau kita lihat di hadapan Yesus. Kita juga sama. Mungkin bulan ini kita ngakui dosa. Saya marah, iri hati, cemburu, ngomong kotor. Terus besok begitu. Lalu bulan depan ngaku lagi, sama lagi, marah, ini lagi. Terus kalau Tuhan alam, nggak usah pergi kamu sana, kan tidak pernah. Tidak pernah, ya. Tidak pernah kita ditolak di dalam pengakuan dosa. Atau romonya, kok itu melulu, nggak pernah, ya. Mungkin di dalam hati mereka juga tidak ingat ya, para imam itu sudah banyak hal yang harus diingat, mereka tidak ingat dosa kita, ya.
Mungkin mereka juga tidak ingat, oh bulan lalu kamu datang, kamu mengaku dosa itu tidak. Mereka tidak. Mereka itu punya diberi rahmat, lupa akan dosa-dosa orang. Ya, jadi tidak usah takut mengaku dosalah ya. Dan kita punya Allah yang begitu Maha Rahim yang tidak pernah mengingat ya. Dia tidak pernah, oh dosa kamu sama lagi, itu lagi. Kita juga sama di hadapan Tuhan buat dosa. Baru ngaku dosa. Keluar kamar pengakuan, bikin dosa lagi yang sama. Ah, itu sama saja kan? Sama saja. Ya, makanya di sini dikatakan kita bisa belajar mengampuni bersama Allah. Nah, setiap kali kita mendoakan doa Yesus, kita memperbaharui langkah kecil dalam perjalanan panjang menuju hati yang dipenuhi belas kasih, hati yang mampu berkata dengan Kristus di salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi doa Yesus ini menolong kita. Sekaligus juga menolong kita untuk memiliki damai di hati, memiliki sukacita di hati, sehingga kita bisa mengampuni. Sehingga kita bisa mengatakan, oh ya sudah, memanglah dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sehingga saya bisa mengampuni dia, saya bisa mengasihi dia, belajar ya, belajar dari doa Yesus untuk mengampuni, dan juga ketika kita mengampuni, ketika kita berdamai dengan sekeliling kita, kita akan mudah juga menjalin relasi dengan Allah. Amin. Amin.